Haleluya. Shalom anak muda. Yes. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua teman-teman merasakan sukacita yang sama seperti kita yang ada di tempat ini. So, persiapkan hatimu untuk bergairah di dalam Tuhan. Mari bebaskan rohmu. Jangan ada yang berdiam diri. Haleluya. Semua sama-sama kita terberkati. Mari sama-sama lebih lagi persiapkan hatimu untuk tenggelam dalam hadiratnya. Yesus. Kalau engkau bisa merasakan sukacita pada saat praise, saya percaya teman-teman juga bisa merasakan damai yang luar biasa dari Tuhan pada saat kita menyembah, pada saat kita tenggelam dalam hadiratnya.
Jesus, sama-sama minta hati yang haus dan lapar daripadanya. Jangan batasi kuasanya, jangan batasi hadiratnya. Yes. Saya tahu kita semua saat ini rindu untuk sama-sama berkumpul di satu tempat yang sama, untuk sama-sama menyembah Tuhan, untuk sama-sama memuji Tuhan. Tapi mari sama-sama kita manfaatkan waktu yang Tuhan telah izinkan kita untuk beribadah di rumah masing-masing. Sama-sama kasih hatimu, sama-sama kasih lebih lagi hidupmu untuknya, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapannya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan memiliki Allah yang seperti-Mu Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu memegang tangan kami. Sekalipun kami sering Tuhan jauh dari Engkau, tapi Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu membukakan tangannya untuk mendekap kami dengan penuh kehangatan Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu baru, tak pernah terlambat Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Hanya dengan melalui pujian penyembahan kami Yesus. Jesus. Terima kasih Bapa, kami mau terus katakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik walaupun keadaannya enggak baik. Kami mau terus nyatakan Engkau sungguh baik. Walaupun saat ini pandemi ini belum selesai, tapi kami mau terus percaya pandemi ini akan selesai indah pada waktunya ya Bapa. Jesus, berikan kami iman terus seperti itu Bapa. Jesus. Haleluya. Pujian ini dengan penuh kesungguhan hatimu. Yesus, Kau sungguh. Yesus, yes, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil
Sekali lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu Ini bukti pengakuan kami Tuhan. Kami mau terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau terus sembah Engkau Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan pujian ini dengan penuh kesungguhan hatimu. Yes. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Mari sama-sama angkat penyembahanmu. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini setiap pengakuan kami, ini setiap seruan kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kasih setiamu yang memuaskan kami, hanya kasih-Mu yang membuat kami cukup, hanya kasih-Mu Yesus Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk tenggelam dalam hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bertata atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami akan duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang sejati ya Bapa, dan tidak hanya mendengar firman-Mu Tuhan, tapi memampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku akan firman-Mu Yesus.
agar setiap kehidupan kami Tuhan akan memancarkan terang-Mu Bapa. Sebab kami tahu kami adalah kitab terbuka-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu seturut dengan firman-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami siapkan hidup kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, shalom guys. Kembali lagi sama live streaming yang Lojur malam hari ini. Aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar di tema Youth malam hari ini. Tempat yang tepat, katakan tempat yang tepat. Yuk teman-teman, kita langsung aja buka Alkitab kita di Yeremia 17 ayat 7. Yang udah ketemu sama-sama kita baca ya. Oke, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Malam hari ini aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar mengerti kepada siapa dan mengapa kita harus andalkan Tuhan saja dalam hidup kita dan menaruh harapan kita sepenuhnya sama Tuhan. Firman ini tuh ngajarin kita bahwa gini teman-teman, di luar Tuhan, bahkan tanpa Tuhan kita gak bisa ngelakuin apapun. Bahkan di luar Tuhan harapan kita sia-sia. Mungkin ketika kita berharap di luar Tuhan mungkin bisa saja terjadi, tapi itu gak berdampak buat diri kita sendiri atau buat orang-orang sekitar kita. Jadi malam hari ini yuk teman-teman, aku mau sama-sama kita belajar mengapa kita harus andalkan Tuhan saja dalam hidup kita dan taruh harapan kita sepenuhnya sama Tuhan. Yang pertama aku mau sama-sama bagikan kepada teman-teman, Tuhan adalah satu-satunya tempat dan satu-satunya sosok yang tepat. Katakan amin. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti dia adalah orang yang menaruh sepenuhnya harapannya sama Tuhan. Karirnya, masa depannya, pendidikannya, keluarganya, pelayanannya, semuanya sama Tuhan. Bukan sama manusia. Hati-hati teman-teman. Kadangkala ketika kita jatuh dalam sebuah pencobaan atau mungkin dalam sebuah pergumulan, kadangkala Tuhan bisa pakai orang untuk menolong hidup kita. Tapi yang jadi salahnya kita adalah kita malah berpusat pada manusia tersebut yang menolong kita. Kita malah mengandalkan manusia tersebut. Kenapa aku bisa bicara seperti ini? Karena aku pernah mengalami hal seperti ini. Jujur teman-teman, kita jangan sampai salah fokus. Harusnya kita tetap berharap sama Tuhan, tapi kita malah berharap sama manusia yang menolong kita. Tapi itulah caranya Tuhan. Tuhan pakai orang, pakai siapapun untuk bisa tolong hidup kita. Dan tidak mengesampingkan kita tidak mengandalkan Tuhan. No. Jadi bagaimanapun teman-teman kita harus tetap andalkan Tuhan. Dan di firman-Nya kalau teman-teman baca di atasnya di Yeremia 17 ayat 5a, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sekali lagi aku bilang, sekali lagi aku baca, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wow. Maka dari itu kenapa aku mau ajak teman-teman untuk kita belajar untuk andalin Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, bahkan dalam pergumulan kita. Karena dia bukan cuma satu-satunya tempat, dia bukan cuma jadi sosok yang tepat, tapi dia juga jadi sumber harapan kita untuk mewujudkan semua harapan kita dalam hidup kita semua. Dan aku mau teman-teman tahu bahwa Tuhan itu gak terbatas. Tuhan gak terbatas, dia bisa lakuin apapun, Tuhan bisa nyatain kuasanya dalam hidup kita. Tapi ketika teman-teman berharap sama manusia itu terbatas. Dia bisa mengecewakan, bahkan bisa berujung kepada kepahitan. Jadi teman-teman, jangan salah harapan. Jangan salah taruh harapanmu pada orang yang salah. Tapi tetap bahwa Tuhan satu-satunya tempat kita berharap. Tuhan yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Katakan amin. Dan yang kedua, aku mau bagiin teman-teman bahwa dia satu-satunya sumber jawaban dan kekuatan harapan kita. Kalau teman-teman nanya, kalau udah andelin Tuhan, apa semua akan tercapai? Aku gak bilang ini instan teman-teman, tapi aku percaya kita akan melewati proses demi proses. Tapi proses demi proses ini kita gak sendiri. Kita jalannya sama Tuhan, kita jalannya sama banyak orang yang mendukung kita dari belakang. Jadi teman-teman gak perlu takut untuk hidup sendiri. Gak perlu takut untuk sama setiap pergumulan yang teman-teman hadapi saat ini. Terus taruh harapan teman-teman sama Tuhan, jangan sama manusia. Dan kalau teman-teman bilang, dan mungkin kalau teman-teman
berharapnya di A, doanya A, tapi Tuhan jawabnya B. Gimana respon teman-teman? Mungkin ada yang bilang kayak gini, loh udah andelin Tuhan tapi nyatanya kok gak sesuai sama harapan. Teman-teman, aku mau bilang bahwa Tuhan itu sediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita mau. Mungkin ketika kita mintanya A, tapi Tuhan kasihnya B, ya itulah yang kita perlukan saat itu. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Kehendak kita bukan berarti kehendaknya Tuhan. Caranya kita bukan caranya Tuhan. Nangkep kan teman-teman sampai sini? Jadi aku percaya ketika kita bilang kita andelin Tuhan, ketika kita bilang kita udah taruh harapan kita sama Tuhan, dan aku percaya kita juga akan serahin semuanya sama Tuhan. Kayak harapan kita, masa depan kita, karir kita, pelayanan kita, keluarga kita, semuanya serahin sama Tuhan. Gak ada komplain-komplain lagi sama Tuhan. Karena kita udah bilang bahwa kita akan terus andelin Tuhan. Oke, sebagai akhir bahwa teman-teman gini, aku mau kasih sebuah ilustrasi. Akhir-akhir ini dan selama pandemi, aku itu suka banget bikin donat. Aku suka bikin donat. Dan kalau teman-teman yang pernah buat donat atau juga suka buat donat, aku mau kasih ilustrasi seperti ini. Donat ketika dia dibuat dalam adonan, ketika sudah jadi adonannya, dia pasti akan dibanting, dia akan dipukul, dia akan diuleni pakai tangan nih, dibejek-bejek. Kemudian setelah dari itu, dia akan ditutup rapat dengan kain serbet dan ditunggu waktu 1 jam untuk dia berusaha mengembang. Nah, dan setelah mengembang dia akan digoreng. Dan kenapa teman-teman aku ilustrasiin seperti ini? Ini tuh sama kayak gambar hidup kita, kayak gini. Sorry. Donat yang diulenin ini, yang dipukul-pukul, yang dibanting-banting, itu kayak bicara kita sedang menghadapi sebuah pergumulan hebat, di mana kita udah putus harapan, kita lagi ngalamin sakit-sakitnya, kita nggak punya harapan, kita nggak punya teman, kita dijauhin semua orang. Tapi pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat dalam hidup kita. Tuhan tolong kita, Tuhan buat kita untuk mengerti mengapa kita mengalami proses itu. Dan donat yang ditutup, adonan donat yang sudah ditutup dengan kain serbet bicara kayak gini. Yang sudah ditutup ya dengan kain serbet bicara seperti ini teman-teman. Bahwa ketika kita mengalami pergumulan itu, Tuhan ajarin kita seperti ini. Untuk tutup kuping kita, tutup telinga kita sama omongan yang buat kita jatuh, yang buat kita down. Itu tutup mata kita, tutup mulut kita, tutup pikiran kita untuk nggak jawab atau mikirin hal-hal yang sia-sia, yang buat kita jatuh. Dan kemudian donat yang ditunggu sejam untuk mengembang, itu bicara juga tentang kita yang sudah berhasil dibentuk Tuhan, yang sudah berhasil diproses Tuhan. Dan kita yang sudah berhasil dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, berhasil lewatin semua, kita harus bagiin sama orang-orang terdekat kita, orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, yang bisa kita jadiin kesaksian hidup kita, yang memberkati banyak orang. Jadi teman-teman, itu aja yang bisa aku bagiin. Dan di akhir kata aku cuma mau bilang gini teman-teman, buat teman-teman yang mungkin saat ini putus harapan, teman-teman yang lagi cari sekolah tapi ternyata dapat sekolah yang tidak diinginkan, atau mungkin teman-teman yang sedang cari pekerjaan, atau kalian di PHK, atau mungkin kita dirumahkan, aku cuma mau bilang bahwa pintu berkat Tuhan gak cuma satu, tapi banyak pintu-pintu yang akan Tuhan bukakan ketika teman-teman setia andelin Tuhan dan benar-benar taruh harapan kalian sama Tuhan. Dan aku percaya bahwa gini teman-teman, Tuhan akan genapi hal-hal yang baik ketika kita benar-benar andelin Tuhan. Nyawanya aja Tuhan kasih, apalagi perkara pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. Pasti jauh itu lebih Tuhan kasih dalam hidup kita. Ketika kita minta, Tuhan berikan. Ketika kita ketuk, pintunya pasti Tuhan bukakan. Oke teman-teman, belajar malam hari ini, amin. Haleluya. Oke, itu aja yang bisa aku sharingin teman-teman. Sama-sama kita belajar malam hari ini. Have a great Saturday. God bless you. Shalom.